Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aura dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B dengan NIM 124030020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting dalam komunikasi sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga setelah menyimak materi ini, kalian bisa lebih peka dalam menggunakan bahasa, baik dalam tulisan maupun lisan. Pengertian bahasa yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahasa yang baik itu? Jadi, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan konteks atau situasi. Artinya, cara kita berbicara atau menulis harus menyesuaikan dengan siapa lawan bicara kita, dalam kondisi apa, dan untuk tujuan apa. Misalnya nih, kalau kita bicara dengan teman dekat, contohnya, bro, udah makan belum? Tapi kalau bicara dengan guru atau dosen kita, tentu harus lebih memakai bahasa yang sopan. Contohnya nih seperti, selamat siang pak, sudah makan pak. Jadi, kunci dari bahasa yang baik adalah kesesuaian dan kesantunan. Selanjutnya, apa itu bahasa yang benar? Jadi, bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan dalam tata bahasa Indonesia, termasuk aturan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan pemilihan kata. Contohnya nih, dilihat di PPT-nya, yang benar itu seperti apa sih? Jadi yang benar itu misalnya nih, saya tidak tahu, dan yang salah saya nggak tahu, karena kata nggak di situ itu tidak sesuai ejaan yang sempurnakan. Selanjutnya, bahasa yang benar biasanya itu digunakan dalam situasi resmi. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti surat lamaran kerja, laporan, artikel ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan bahasa yang baik dan benar. Nah, banyak orang yang mengira bahasa yang baik dan benar itu sama, padahal ada perbedaannya nih. Bahasa yang benar fokus pada aturan, sementara bahasa yang baik fokus pada penggunaannya di situasi yang tepat. Kita bisa menggunakan bahasa yang benar, tapi tidak baik jika tidak sesuai dengan konteksnya. Misalnya, berbicara terlalu formal kepada teman sebaya kita nih, dan sebaliknya, kita bisa berbicara dengan baik, tapi tidak benar jika melanggar aturan bahasa. Yang paling ideal tentu yaitu seperti baik dan benar sekaligus. Jadi di sini kita juga mempunyai contoh kasusnya nih. Coba kita lihat contoh nyatanya nih. Kalau kamu ngobrol sama teman dan bilang, lo udah makan belum? Ini tuh termasuk bahasa yang baik karena sesuai dengan konteks. Tapi secara tata bahasa ini tidak benar. Sebaliknya juga kalau kamu menulis surat lamaran dan menggunakan kalimat seperti saya mengajukan lamaran untuk posisi tersebut, itu baik dan benar sekaligus. Artinya, kita harus bisa menyesuaikan penggunaan bahasa dengan situasinya. Slide selanjutnya, kapan menggunakan bahasa baik dan benar? Jadi, kita perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar itu saat membuat dokumen resmi, mail formal, surat lamaran, atau saat presentasi. Tapi kalau dalam konteks santai seperti chattingan dengan teman kita atau membuat caption di media sosial, kita bisa cukup gunakan bahasa yang baik, yang penting sopan dan mudah dipahami, meskipun tidak sepenuhnya baku. Manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pasti pada bertanya-tanya kan, kenapa sih kita perlu belajar ini? Karena menggunakan bahasa yang baik dan benar itu punya banyak manfaatnya nih. Contohnya kita jadi terlihat lebih sopan, cerdas, profesional, dan mampu menghargai lawan bicara kita. Selain itu, komunikasi jadi lebih efektif dan meminimalkan kesalahpahaman. Dalam dunia kerja, kemampuan berbahasa juga menjadi nilai plus. Jadi, tujuan dari materi ini adalah agar kita bisa memahami apa itu bahasa yang baik dan bahasa yang benar, membedakan keduanya, serta mengetahui kapan dan bagaimana kita harus menggunakannya. Ini penting banget terutama dalam komunikasi formal dan informal. Jadi kesimpulannya, untuk menutup materi ini, mari kita ingat kembali nih, yaitu bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan konteks. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan aturan. Gabungkan keduanya untuk komunikasi yang sopan dan lebih jelas, karena cara kita berbicara dan menulis mencerminkan siapa diri kita.
Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.